فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sebaliknya ada orang yang memang hidupnya dari kecil di masyarakat yang banyak terjadi peperangan sesama mereka. Entah di pedalaman mana, dikit-dikit sikat bunuh perang suku tiap hari. Pembantaian terus menerus, sehingga dia menjadi orang yang sangat enteng dalam membunuh. Diajak jihad paling berani, saya paling depan. Itu biasa saya perang, sejak kecil saya ikut perang itu. Diajak oleh syaitan bukan untuk jihad, diajak untuk berlebih-lebihan. Itu lihat, ada orang yang berbuat maksiat, kurang ajar kamu bermaksiat, sikat, dibunuh. Itu zalim, halal darahnya, bunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini sesat, yang tadi juga sesat. Mana yang lebih mending? Enggak ada yang lebih mending, dua-duanya sesat. Dua-duanya jelek, enggak ada yang ringan. Dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Yang satu tidak berani menyembelih usfur, tidak berani menyembelih burung sekalipun. Yang lain tajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala dima'il ma'sumah. Justru yang lain digoda oleh syaitan hingga lancang berani menumpahkan darah-darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, yaitu darahnya kaum muslimin, darahnya para kafir-kafir yang masih terikat janji, darahnya mereka-mereka yang mu'ahad, darahnya para dhimmi, darahnya mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang duduk di negeri kaum muslimin dan mentaati kaum muslimin. Justru dibantai oleh mereka. Ini ifrat, yang tadi tafrid. Contoh berikutnya, ada kelompok-kelompok, ada manusia yang tidak mau sibuk dengan ilmu. Yani mana'ahum minal ishtighali bil ilm. Karena kurangnya agama mereka, sampai-sampai mereka tidak mau sibuk dengan ilmu, nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Sedangkan kelompok lain, watajawaza bi akharin hatta ja'alul ilmi wahdahu wa ghayatuhum. Justru semangat belajar, lupa dengan amal. Tidak mau mengerjakan. Pokoknya hanya penasaran, belajar, tidak beramal. Yang satu tidak mempelajari ilmu agama. Yang satu mempelajari ilmu tidak beramal. Hanya ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan sebutan sebagai alim, hanya ingin dipuji, hanya. Khonifidina azakumullah, yang ini ifrat, yang ini tafrid, yang ini taksir, yang ini hulu. Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lebih mengerikan lagi dari godaan syaitan dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk melihat apakah semangat orang ini iqdam atau ihjam. Kalau semangatnya iqdam akan diajak untuk berlebih-lebihan. Kalau semangatnya ihjam akan dikasih berbagai macam syubhat-syubhat untuk tidak mengerjakan ibadah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, Ustaz. Ana meminjamkan HP kepada saudara Ana dengan tujuan untuk membantunya berjualan online. Tapi sama saudara ini dipakai untuk bermaksiat, seperti dipakai untuk yang tidak senonoh ya, atau kemaksiatan semisalnya. Apakah Ana mendapatkan dosa juga karena telah meminjamkan HP kepadanya? Jazakumullahu khairan. Nah, kembalinya kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Setiap sesuatu tergantung niatnya. Kamu niat membantu dia untuk jual beli online, ternyata dia memakainya untuk yang lain, maka itu adalah kesalahan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
يندهزئ إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas tentang masalah sehatnya hati dan sakitnya hati, atau lebih tepatnya tanda-tanda sakitnya hati. Qala rahimahullah, bahwa beliau menyatakan rahimahullah, hati kalau dalam keadaan sehat maka dia akan sadar kalau sesuatu yang merusak masuk ke dalam hatinya. Dia akan gelisah kalau hatinya mulai kotor dengan dosa-dosa, mulai luka dengan kezaliman-kezaliman, maka dia akan merasa berarti hati ini sehat, sehingga dia segera bertaubat, memperbaiki hatinya dan menyembuhkan hatinya. Adapun hati yang sakit bermacam-macam, tergantung berat dan ringannya penyakit. Kalau penyakitnya sudah sangat berat, maka dia tidak merasa apapun, walaupun hatinya sakit keras parah, luka menganga, dia tidak tahu dan tidak peduli. Sudah tidak peduli lagi dengan hatinya, sehingga sampai hatinya mati sekalipun dalam keadaan dia tidak sadar. Tetapi ada juga yang sakitnya tidak separah itu, sehingga dia merasa kalau hatinya sakit, tetapi ketika dia mau berobat, dia merasa berat memikul pahitnya obat, merasa berat untuk menelan obat yang pahit, sehingga dia biarkan penyakitnya. Ini jenis yang kedua, yakni dalam keadaan dia tahu yusy'ir bimaradihi, merasa sakit, tetapi karena obatnya berat bagi dia, obatnya terasa pahit bagi dia, dia tidak mau berobat dan ridha dengan apa adanya. Hati yang dalam keadaan luka, sakit, sudah hitam, legam, dia tidak peduli. Ada pula yang di bawahnya lagi, yaitu dia dalam keadaan sakit, merasa, dan dia sudah mau untuk menelan obat yang pahit, tetapi tidak istimrar, tidak berlanjut. Maka di akhir pembahasan Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya untuk mengatasi penyakit hati ini harus memiliki dua perangkat penting, keyakinan dan kesabaran. Keyakinan tentang bahwa jalan ini akan membawa kepada kesembuhan. Ini pertama, butuh keyakinan bahwa jalan tauhid, jalan sunnah, jalan Quran dan sunnah akan membawa dia pada kesembuhan yang total. Harus yakin. Kalau sudah yakin, maka dia harus memiliki yang kedua, yaitu kesabaran dalam menempuh jalan itu. Kesabaran dalam menempuh jalan penyembuhan hatinya.
Maka di akhirnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan kalimat fahuwa muhtajun ila quwwati sabrin wa quwwati yaqin bima yasiru ilaih. Maka orang tersebut harus memiliki kekuatan kesabaran dan kekuatan keyakinan terhadap jalan yang membawa kepada kesembuhan itu. Wa mata dha'afa sabruh, dan kapan kesabarannya semakin lemah, wa yaqinuhu, dan keyakinannya semakin lemah, raja'a minat tariq, maka dia akan berhenti dari jalan itu dan kembali ke jalan yang lain. Kalau dia tidak sabar atau tidak yakin, maka akan membawa dia menyimpang kembali dari jalan yang lurus. Dua kekuatan inilah yang Allah sebut tentang a'immah yahduna bi amrillah, imam-imam yang membimbing umat ke dalam hidayah dengan perintah dari Allah. Siapa mereka? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrillahi lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan dari mereka imam-imam yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka membimbing ke dalam hidayah dengan perintah kami. Kata Allah, siapa yang Allah jadikan imam-imam? Mereka-mereka yang lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan, orang yang Allah jadikan imam, membimbing umat, membimbing ke dalam hidayah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, adalah orang-orang yang memiliki dua kekuatan, kekuatan kesabaran dan kekuatan keyakinan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Memang dua itulah perangkat untuk membawa seseorang untuk menjadi imam, perangkat untuk mengantarkan seseorang untuk menjadi pengayom, pembimbing umat, pengajar masyarakat yang mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Tidak akan bisa menjadi seorang imam kecuali dengan dua kekuatan, quwwatu sabrin wa quwwatu yaqin. Qala wa mata dha'ufa, kalau lemah keyakinannya atau lemah kesabarannya, mesti dia akan berhenti, futur, atau dia kembali ke jalan yang lama, atau menyimpang ke jalan-jalan yang dia anggap lebih mudah, padahal sesat. Walam yatahammal masyaqqataha, kalau lemah salah satunya, kesabaran atau keyakinannya, niscaya dia tidak akan mampu memikul keberatan atau memikul kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya. Wala siyama in adima rafiq, apalagi kalau tidak memiliki rafiq, apalagi kalau tidak memiliki teman seperjalanan. Teman seperjalanan itu sangat membantu memang. Kalau kita berjalan di jalan sunnah sendirian terasa berat, tapi ketika kita berjalan di atas sunnah bersama fulan wa fulan, bersama sekian orang ikhwan ahli sunnah, akan terasa ringan. Disinilah perintah-perintah dari Rasulullah SAW untuk jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka orang-orang yang berjalan di atas sunnah, berjalan di atas tauhid. Jangan tinggalkan mereka. Jangan berpaling. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan berpaling dari mereka para ahli sunnah, salafiyin yang berjalan di jalan yang sama, di jalan sunnah. Jangan tinggalkan mereka hanya karena kamu tertipu dengan zinatul hayati dunya, tertipu dengan kehidupan dunia, kehidupan yang sifatnya harta. Saya mau cari nafkah, boleh, silahkan cari nafkah, tapi jangan tinggalkan ahli sunnah, karena itu akan membantu kamu untuk bersama-sama berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan tauhid dan sunnah. Tetapi ketika sendiri, bukan karena kemauannya, sendiri karena memang di kampungnya, di negerinya tidak ada orang lain yang berada di atas tauhid kecuali dia, tidak ada orang lain yang berjalan di atas sunnah kecuali dia, maka saat itu terasa berat. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu lemah keyakinannya akan ragu. Saya tanya fulan, beda. Tanya fulan, beda. Semua masyarakat beda. Semua orang-orang yang saya tahu, semuanya nggak berjalan di jalan saya. Jangan-jangan jalan saya salah. Lihat,
keyakinannya lemah sehingga ragu. Melihat orang semakin sedikit di jalan, dia bingung. Tetapi kalau yakinnya kuat, keyakinannya mantap, maka dia tidak peduli walaupun berjalan sendirian, dia akan tetap istiqamah walaupun berjalan di atas sunnah sendirian, walaupun berjalan di atas tauhid sendirian. Adapun yang lemah, istauhasha minal wahdah, akan merasa kesendirian, merasa takut, khawatir minal wahdah, karena kesendiriannya. Wa ja'ala yaqul, kemudian dia mulai berkata, aina dhahaban nas, kemana manusia itu berjalan? Fali bihim uswah, kemana manusia berjalan, aku ngikut mereka. Bagi mereka ada uswah untukku. Lebih baik aku mengikuti teladan masyarakat umum. Lebih baik aku ikut mereka-mereka, kebanyakan manusia. Bayangkan, karena lemahnya keimanan, karena lemahnya kesabaran, maka dia lebih memilih untuk ikut bersama kebanyakan orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari jalan sunnah, dari jalan tauhid. Maka tergantung bagaimana keyakinan dan kesabarannya. Kalau keyakinannya tinggi, kesabarannya tinggi, dia akan istiqamah walaupun sendirian. Tetapi kalau keyakinannya lemah, kesabarannya lemah, maka dia ketika sendiri dia akan lebih memilih untuk ikut bersama manusia walaupun salah. Wa hiya allati ahlakathum. Hadha halu aktsaril khalqi. Demikianlah kebanyakan makhluk-makhluk. Keadaan kebanyakan makhluk demikian. Ikut kebanyakan orang. Ikut siapa yang paling mayoritas. Tetapi kata Ibnu Qayyim, hiya allati ahlakathum, itulah yang akan membinasakan mereka. Fal basir as-sadiq la yastawhish. Adapun orang yang basir, memiliki ilmu dan basirah, as-sadiq, yang jujur imannya, maka la yastawhish min qillatir rafiq, dia enggak akan takut walaupun sedikit pengikutnya, walaupun sedikit teman-temannya, atau dia dalam keadaan tidak bersama siapapun. Wala min fuqdih, walaupun dia kehilangan rafiq. Ketika dia istiqamah di atas tauhid, temannya meninggalkan. Dia istiqamah di atas sunnah, temannya satu persatu pergi. Ah, kamu ini sok suci, kamu ini terlalu kaku, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit tauhid. Semakin berkurang, semakin berkurang. La yastawhish, dia tidak peduli, tidak merasa takut ketika dijauhi oleh mereka-mereka, karena dia yakin jalannya jalan benar, karena dia yakin jalannya adalah jalan yang lurus. Wa idza istash'ara qalbuhu murafaqat ar-ra'il al-awwal. Kenapa dia mantap? Karena dia ketika yakin apa yang dijalaninya adalah hak, tauhid was sunnah, ketika dia yakin bahwa yang dijalaninya adalah shiratal mustaqim, maka dia merasa bahwa dia tidak sendirian saat itu. Walaupun melihat kanan kirinya bahwa dia sendirian, tapi dia yakin dia berjalan bersama ra'ilil awal. Dia berjalan bersama generasi pertama, dia berjalan bersama para anbiya. Kalau berjalan di atas tauhid, berjalan bersama siapa? Bersama para anbiya. Karena para anbiya seluruhnya mengajarkan tauhid dan seluruhnya berpegang dengan tauhid. Maka ketika orang itu bertauhid, jangan takut. Walaupun kamu sendirian di kampungmu, kamu berjalan bersama para anbiya. Dari Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah katakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua berdakwah dengan dakwah tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sesembahan yang lain. Maka ikhwan fillah azakumullah, dia tidak akan merasa khawatir, enggak akan merasa takut, karena dia yakin berjalan bersama para anbiya. Kamu sendirian? Tidak. Saya tidak sendirian. Saya berjalan bersama para anbiya ahli tauhid, dan juga berjalan bersama para sahabat, para sadiqin, para syuhada wassalihin, yakni bersama mereka alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
Dia merasa kalau dirinya berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Dari kalangan para anbiya, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dari kalangan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baik rafiq, sebaik-baik yang mengiringimu, yang menemanimu di perjalananmu. Jangan merasa sendiri. Sesungguhnya kita kalau berada di atas tauhid berarti kita berjalan bersama para anbiya, para salihin, para syuhada, wassiddiqin. Kalau kita berjalan di atas sunnah berarti kita berjalan di atas jalannya mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, generasi pertama umat ini. Fatafarrudul abdi fi tariq talabihi dalilun ala sidqit talab. Maka kalau dia sendiri tapi tetap istiqomah di jalannya, itu dalil, itu bukti kalau orang itu betul-betul sungguh-sungguh dalam mencari kesembuhan, sungguh-sungguh dalam mencari kesembuhan hatinya. Termasuk penyakit hati adalah futur, termasuk penyakit hati adalah lemah semangat untuk beribadah, lemah semangat untuk ngaji, lemah semangat untuk mengamalkan amal-amal khair. Itu termasuk penyakit hati yang harus diobati. Dan obatnya memang terasa pahit. Tetapi kalau sudah sembuh, niscaya akan terasa nikmat, bukan terasa sakit. Walaqad su'ila Ishaq ibn Rahuyah an mas'alah fa'ajab. Ishaq ibn Rahuyah pernah ditanya tentang satu masalah, kemudian dia jawab. Dia jawab jawaban itu dengan hujjah dengan dalil. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yaqulu fiha bimithli dhalik. Sesungguhnya temanmu atau saudaramu Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal, menjawab, berkata persis seperti jawabanmu, seperti ucapanmu. Maka kata Ishaq, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni 'alaiha. Sungguh aku tidak mengira kalau ada satu orang yang sependapat dengan pendapatku ini. Walam yastawhish, yakni dia tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Sungguh aku mengira, aku menduga bahwa pendapatku ini hanya pendapatku seorang dan tidak ada yang sesuai, tidak ada yang sependapat dengan pendapatku, dan aku tidak peduli. Tapi ternyata alhamdulillah cocok dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berarti Imam Ishaq bin Rahuyah ketika berpendapat, dia tidak peduli sama siapa saya, cocoknya dengan siapa ini kira-kira yang pendapatnya sama dengan saya. Bukan itu yang dipikirkan. Hujjah, dalil, ayat, wal hadis. Ketika dilihat hujjah-hujjahnya mengarah kepada pendapat tersebut, maka ini yang hak. Loh, kamu sendirian, nggak ada pendapat seperti pendapatmu. Saya tidak peduli, karena ini pendapatnya salaf. Ini pendapatnya para sahabat wa tabi'in. Yani beliau rahimahullah, walaupun orang-orang sejamannya misalnya tidak sependapat dengannya, kalau dia sudah yakin di atas hujjah, yakin di atas dalil, maka dia tidak peduli. Ketika diberitahu Imam Ahmad pun berpendapat seperti kamu, maka dia menyatakan, alhamdulillah, saya kira enggak ada orang yang sependapat dengan pendapatku, dan aku tidak peduli. Lam yastawhish ba'da dhuhuri shawab, tidak merasa takut setelah terbuktinya kebenaran. Min adamil muwafaqah, tidak khawatir kalau dia sendiri tidak cocok. Ustaz, kok pendapat Ustaz berbeda dengan si fulan, si fulan, si fulan. Kalau kita taklid kepada fulan, maka kita bingung. Tapi kalau kita berdasar dengan dalil, saya sudah membaca dalilnya, terus kalau berbeda kenapa? Kalau fa innal haqqa idza laha wa tabayyana lam yahtajju ila syahid. Karena yang namanya kebenaran kalau sudah terbukti dan sudah jelas, maka tidak perlu pakai pendukung dari orang-orang syahid yashhadulahu, nggak perlu pakai saksi-saksi. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Nggak perlu. Karena kebenaran saksinya hanya dua, Quran was sunnah. Dan tentunya dengan pemahaman dari para salafus saleh, wal qalbu yubsirul haqqa kama tubsirul aina syams. Dan hati ini bisa memandang kebenaran seperti mata memandang matahari.
Kalau kamu sudah bisa melihat matahari dengan matamu, apakah kamu peduli dengan orang yang menyelisihinya? Apakah kamu peduli dengan mereka yang berkata, tetapi menurut saya ini bukan siang hari, ini adalah malam hari? Loh, kamu mau ngomong apapun saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Nggak perlu kamu bingung dengan sekian orang buta. Tapi saya kira ini adalah malam hari karena tidak terasa panas. Saya tidak melihat matahari. Ya kamu buta ya nggak melihat matahari. Saya matanya melihat dengan jelas. Sehingga apakah orang ini kira-kira bisa dipengaruhi? Tidak bisa dipengaruhi. Alhamdulillah, azakumullah. Fa idza ra'a ar-ra'i syams la yahtaju fi 'ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'atun ila man yashhad bidzalika wa yuwafiqhu 'alayh. Kalau orang sudah melihat matahari dengan mata kepalanya sendiri, sudah tahu dengan mata kepalanya sendiri, lam yahtaju fi 'ilmi, maka dia tidak butuh fi 'ilmi atau lam yahtaj fi 'ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'ah ila man yashhad. Tidak butuh untuk membuktikan bahwa itu adalah siang hari, bahwa itu adalah matahari yang terbit dan sebagainya. Enggak butuh saksi-saksi, enggak butuh pendukung-pendukung. Oh tapi si fulan enggak mengatakan begitu, ya enggak peduli. Oh saya sudah lihat sendiri. Ilmu tentang Quran dan Sunnah atau ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah semuanya ilmu dalam bentuk basirah. Yang basirah itu adalah seperti ini, seperti yang digambarkan tadi. Keyakinannya itu sama seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Sama keyakinannya seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Al-mar'i itu yang dilihat, basar itu mata. Yang dilihat kepada mata meyakinkan atau tidak meyakinkan? Seorang yang melihat sendiri yakin. Demikian pula orang yang baca sendiri dalam Quran akan yakin. Seorang yang baca sendiri dalam hadis-hadis yang sahih akan yakin. Demikianlah keyakinan seorang mukmin, dia dalam keadaan istiqamah di atasnya kalau dia memiliki keyakinan yang tinggi dengan ilmu. Wa ma sana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah fi kitabih Al-Hawadits wal Bid'ah. Dan sungguh sangat bagus sekali ucapan yang diucapkan oleh Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Ismail al-Ma'ruf yang dikenal dengan Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah. Beliau berkata, haitsu ja'al amr biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'i. Kata beliau, di mana ada perintah, yakni apakah dalam Quran ataupun dalam Sunnah, di mana ada perintah untuk berpegang dengan jamaah, maka jelas maksudnya adalah berpegang dengan kebenaran dan mengikuti kebenaran. Wa in kana al-mustamsik bihi qalilan, walaupun yang berpegang dengan kebenaran itu sedikit. Wal mukhalif lahu katsir, yang menyelisihinya terlalu banyak. Tidak peduli. Yang namanya perintah untuk berpegang dengan jamaah adalah perintah untuk berpegang dengan kebenaran. Kalau kita tanyakan, apakah terjemahannya jamaah itu adalah kebenaran? Dalam bahasa Arab kalimat jamaah, jim, mim dengan ain, apakah ada salah satu maknanya kebenaran? Gak ada. Terus kenapa Abu Syamah dan para ulama ahli sunnah menyatakan berpegang dengan jamaah adalah berpegang dengan kebenaran? Bukankah ini mengganti kalimat dengan kalimat lain, takwil? Kalau ada yang bertanya demikian, kita jawab bahwa yang namanya jamaah adalah jamaatus salaf, jamaah para sahabat, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jamaah lain selain Rasulullah SAW dan pengikutnya. Apakah ada jamaah lain yang selamat nantinya? Tidak akan ada jamaah lain yang selamat kecuali Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam dan pengikutnya di atas hak. Maka peganglah jamaah, artinya peganglah kebenaran yang dipegang oleh mereka. Ikutlah bersama jamaah, artinya ikutlah kebenaran yang mereka pegang. Kalau dikatakan jalanilah jalan jamaah, ikutilah jalan kebenaran yang dijalani oleh jamaah tersebut. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama muttafaq alaih, enggak ada ikhtilaf, enggak ada perselisihan bahwasanya kalau berpegang dengan jamaah maknanya adalah peganglah kebenaran. Karena jamaah Rasulullah SAW berada di atas kebenarannya. Apakah qalilan atau kathiran, kalau di zamanmu banyak ataupun sedikit, tetap kebenaran kamu pegang. Tetapi jamaah mayoritas
berpegang dengan kebid'ahan. Apakah saya harus ikut jamaah? Loh, ikut jamaah itu artinya ikut kebenaran. Kamu pegang kebenaran walaupun kamu sendiri, walaupun kamu dikucilkan. Loh, berarti saya tidak berjamaah. Kamu bersama jamaah, bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kamu bersama jamaah, bersama Rasulullah dan para sahabatnya, bersama Firqatun Najiyah, bersama At-Ta'ifatul Mansurah, bersama generasi pertama, generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa sendiri kalau engkau di atas kebenaran. Kalau yakin di atas kebenaran, yang sering bingung itu yang tidak yakin di atas kebenaran, sehingga bingung. Ini kayaknya benar, tapi saya sendirian, gimana ya? Udah saya ikut jamaah aja. Kenapa demikian? Karena dia tidak yakin dengan kebenaran yang dia lihat. Dia tidak yakin dengan kebenaran yang dia baca. Kalau saja dia yakin, maka niscaya dia tidak akan peduli, wala yastauhish, dan tidak akan merasa takut kesendirian. Karena dia yakin bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama muhajirin, bersama ansar, bersama para imam-imam. Allah rahimahullah, berkata selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah, lianna al-haqqa huwa alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula. Karena yang namanya kebenaran adalah yang dijalani oleh jamaah yang pertama. Min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Wala nazar ila kathrati ahli bid'ah ba'dahum, dan tidak melihat, tidak menengok banyaknya ahlul bid'ah di zamannya. Jadi jangan melihat ahlul bid'ah di zamannya yang semuanya menamakan dirinya dengan jamaah, 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 sehingga kamu kabur, harus ikut jamaah. Jamaah yang mana ya? Ada jamaah Islamiyah, ada Islam jamaah, ada Jamus, jamaah muslimin, ada semuanya jamaah. Ada jamaah tabligh, ada jamaah segala macam jamaah. Ada yang bermadhab dengan madhab sufi, ada yang bermadhab dengan madhab teroris, madhabnya khawarij, ada yang bermadhab dengan madhabnya aqlani, semuanya mengaku jamaah. Terus berikut jamaah siapa? Maka ingat ucapan Abu Syamah dan para ulama bahwa haitsu ja'al amru, di mana datang perintah untuk berpegang dengan jamaah, maka maknanya adalah berpeganglah dengan kebenaran. Walaupun kamu tidak ikut jamaah-jamaah tadi semuanya. Lu kamu ini pelin-pelan, jamaah sana enggak, jamaah ini enggak. Kamu jamaahnya apa? Saya ikut kebenaran jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana ada riwayat yang sahih, saya akan pegang. Di mana ada hadis yang sahih, saya akan pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Selesai. Menjalani jalan kebenaran berarti ikut jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan jamaah bermakna organisasi. Qala rahimahullah, kemudian beliau berkata lagi, qala Amr ibn Maimun al-Audi. Berkata Amr ibn Maimun al-Audi rahimahullah, sahibtu Mu'ad bil Yaman. Aku mengikuti Mu'ad ke Yaman. Fama faradtuhu hatta waraituhu fit turab bisyam. Dan aku tidak berpisah dari Mu'ad radhiyallahu taala anhu sampai aku menguburnya dengan tanah di Syam, yakni sampai wafatnya. Thumma sahibtu ba'dahu afqahun nas. Kemudian aku mengikuti setelah itu sefaqih-faqih manusia, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sefaqih-faqih manusia di zamannya tentunya, bukan alal itlaq. Tentunya sefaqih-faqih manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani fi zamanihi baina sahabah, di antara para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Aku mengikutinya, mengiringinya. Fasami'tuhu yaqul, maka Ibnu Mas'ud berkata, aku dengar dia berkata, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Tetaplah kalian bersama jamaah karena tangan Allah bersama jamaah. Thumma sami'tuhu yawman, kemudian aku mendengar suatu hari, minal ayyam, satu hari dari hari-hari, aku dengar Ibnu Mas'ud berkata, sili anhu alaikum ulah yuakhiruna. Ini kurang nun kayaknya. Sayalini alaikum wulatun yuakhiruna salat. Akan datang setelahku atas kalian pemimpin-pemimpin yuakhiruna salat, yang menunda-nunda salat an mawaqitiha, dari waktu-waktunya.
fasallu salata limiqatiha, maka salatlah kalian pada waktu-waktunya. Ini jangan ikuti penguasa-penguasa yang menunda-nunda salat tadi. Salatlah pada waktu-waktunya. Fahiyal fariḍah, maka itulah salat wajibmu. Wa sallu ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hukum-hukum tajwid yang berikutnya. Setelah kita menyelesaikan pada pertemuan terakhir hukum nun sukun dan juga tanwin. Padanya ada 4 hukum: izhar, ikhfa, iqlab atau qalb, dan idgham. Sudah kita pelajari rincian-rinciannya pada masing-masing tempatnya. Maka berikutnya tentang mim sukun. Hukum berkait dengan mim sukun. Di sini hanya ada 3 hukum atau 3 keadaan. Disebutkan dalam kitab Aisar ada 3 hukum, yakni hukum mim sukun: idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Nama-nama ini sudah kita pelajari sebelumnya. Idgham, ikhfa, izhar, pengertiannya sama. Hanya di sini dikaitkan dengan syafawi, yang maknanya syafah adalah bibir. Dikarenakan mim sukun kaitannya atau makhrajnya adalah bibir. Am, im, maka bagaimana mengikhfakan mim? Bagaimana mengizharkan mim? Bagaimana mengidghamkan mim? Maka disebut dengan syafawi. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata penyusun Al-Ustaz Fauzi hafizahullah, hukum yang pertama berarti adalah idgham syafawi. Pada pelajaran ke-70 disebutkan mim sukun yang bertemu dengan mim, yakni mim berharokat. Mim sukun setelahnya adalah mim yang berharokat, maka hukumnya harus diidghamkan ke dalam mim yang kedua yang berharokat tadi. Mim sukun diidghamkan. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa idgham adalah meleburkan huruf yang pertama yang sukun kepada huruf yang kedua yang berharokat, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini makna mengidghamkan. Mim sukun bertemu dengan mim berharokat, maka diidghamkan mim sukun ke dalam mim yang berharokat, disertai ghunnah akmal. Disertai ghunnah akmal, sempurna-sempurnanya ghunnah. Pada contohnya disebutkan wa amanahum, mim sukun bertemu dengan mim berharokat, min khauf. Wa amanahum min khauf, maka menjadi satu huruf mim bertasydid, diberikan padanya kesempurnaan ghunnah, tingkatan yang paling sempurna. Wa amanahum min khauf, tidak terlalu cepat. Wa amanahum min khauf, kurang, ditahan dulu sampai sempurna. Wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu.
Kita baca contoh-contohnya, latihan-latihan pada kitab berkaitan dengan idgham syafawi. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anhum ma kanu anhum ketemu mim berharokat, maka menjadi satu dibacanya sempurna gunnah. Anhum ma kanu ta'tihim min wa ma bikum min antum mudhinuna antum tum ketemu mu berharokat. Adapun antum, apa ini hukumnya? Ikhfa. Nun sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Maka nunnya disamarkan, tidak dari makhrajnya, dan diarahkan lidah ini ke arah huruf ikhfa yang akan dibaca. Ujung lidah dekat ke makhrajnya huruf ta. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sarabiluhum min qatiranin. Di sini ikhfa lagi, min, ikhfa ke huruf tebal, maka ikhfanya tebal. Sarabiluhum min qatiranin. Wa ma ta'tihim min ayatin lahum min jahannama mihadun wa najjaynahum min azabin fi sudurihim min ghillin bukan min. Apa hukumnya di sini? Izhar. Bagaimana mempraktikkan izhar? Jelas dari makhrajnya, an, in, min, jangan dibaca mil, itu ikhfa. Min ghillin fi sudurihim min ghillin wa minhum man haqqat min qablikum minal jinni enggak dibaca mil tapi nempel mil. Sudah kita pelajari untuk kaidah bahwasanya lidah ini arahnya, tekanannya mendekati huruf yang akan dibaca. Ini ada pengecualian 2 huruf, kaf dan qaf. Ini bukan hanya mendekati tapi sudah di posisi makhrajnya. Jadi ketika membaca huruf ikhfa bertemu kaf atau bertemu qaf, posisi lidah sudah pada posisi makhraj qaf atau kaf tadi.
Jadi nggak dibaca min qablikum, akan tapi ditempelkan di posisi makhrajnya qaf. Min qablikum, min, nempel makhrajnya qaf di paling belakang dengan langit-langit. Min. Baik, kita ulangin. Min qablikum minal jinni lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun. Tidak dibaca maghfiratu wa ajrun. Harusnya bagaimana dan hukumnya apa? Tadi sebagian membacanya lahum maghfiratu wa ajrun. Harusnya gimana? Atau bacaan yang tadi benar? Idgham apa? Idgham bi gunnah. Tanwin ketemu wawu, berarti bacanya dengung. Coba diperhatikan. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maghfiratun, ada suara hidungnya, ada gunnahnya. Di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Maka dikeluarkan suara dari hidung yang namanya gunnah tadi. Lahum maghfiratun wa, posisi apa namanya, mulut sedang membaca wawu tapi ada gunnah sisa dari tanwinnya, karena ini apa namanya, idgham naqis, idgham yang tidak sempurna sehingga ada gunnah. Baik, kita ulangin. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun. Ajrun, ru-nya tebal. Nanti dekat lagi insyaallah kita akan pelajari tentang ra. Amman yakunu alaihim wakilan. Sama dengan maghfiratun wa ajrun. Di sini may yakunu, sebagian tadi baca bahkan tidak ada apa namanya, lamanya, cepet, apalagi gunanya. May yakunu, tadi ada yang baca kayak gitu, harusnya kan ditahan. Ini idgham bi gunnah yang lainnya, nun sukun ketemu ya. May yakunu alaihim wakilan. Ya, kita ulangin. Amman yakunu alaihim wakilan. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. A, I, U-nya jangan lupa. A, I, U. Sempurnanya harokat. A dengan dibuka bil fathi. Dhamma dengan dham, mengumpulkan mulut, dua bibir ke depan. U, kasra dengan bil kasri, dengan menurunkan rahang bawah. I, dan bagian tengah lidah yang condong ke atas, sisi dari huruf ya-nya. Jadi jangan dibaca afa bihadzal hadithi, hadithi, afa bihadzal hadithi, bukan hadithi, hadithi, ya, jelas. I-nya jelas, mirip dengan ya jelas. Jadi jangan ada imalah, apa namanya, suara yang miring.
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم ya, harokat-harokatnya sempurna semua. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum ahsantum barakallahu. Untuk latihannya 5 kalimat terakhir dari min qablikum minal jinni sampai selesai. Masing-masing 1 dibaca. Tafadhal. Ya. min qablikum minal jinni. Kasrohnya sama ikhfa ke huruf qaf nempel ya. Min qablikum minal jinni. Abas barakallah. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun. Ya. Ahsan. Amman yakunu 'alaihim wakilan. Ditahan dulu lama, ada gunnahnya. Amman yakunu 'ala. Amman yakunu. Belum. Idgham bukan gunnah kamilah. Gunnah yang sempurna seperti panjang 2 harokat. Amman yakunu. Amman yakunu 'alaihim wakilan. Ahsan tabarakallah. Bismillah. Asabihadzal hadisi antum mudahhinuna. Ya, tinggal ikhfanya lebih didekatkan ke ta lagi. Ujung lidahnya tekanannya di situ. Tekanannya di ujung lidah ke arah gusi. Asabihadzal hadisi antum mudahhinuna. Masih baca jadi ada yang ditekan. Sebelah mana yang ditekan? Ke arahnya tak tadi. At gitu. Seperti mau baca at. Tapi nya nggak sampai nempel. Itu. Coba dibaca. Asabihadzal hadisi antum mudahhinuna. Iya, ahsan tabarakallah. Setelahnya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Suaranya kemana? Roknya jangan kol-kolah. Roknya ada suara ngalis sedikit. Ardi, jangan ardi, jangan ardi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Labas, ahsan. Cuman tadi terlalu lama ya. Setelahnya tebel, miu tebel. Min qablikum minal jinni. Yang lama, gunah-gunahnya yang lama. Minal jinni. Min qablikum minal jinni. Ya, ahsan. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun. Ya, ahsan. Amman yakunu. Tahan. Amman yakunu 'alaihim wakila. Wakilan. Amman yakunu 'alaihim wakilan.
Ahsant, barakallahu fiik. Ini idgham ya. Idgham syafawi. Secara praktek tadi rata-rata sudah benar. Cuman mungkin malah yang diingatkan yang lain-lain. Yang merojah ikhfa-nya, kemudian huruf tebal, idgham bi gunnahnya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan wawu atau ya. Idgham bi gunnah kan kalau pada nun sukun dan tanwin ada keempat huruf ya. Wawu, ya, nun sama mim. Kalau ke nun sama ke mim ini gunnahnya sempurna dan mudah, jarang kesalahan. Tapi ke wawu dan ke ya ini yang perlu diperhatikan karena masih sering hilang. Membaca huruf ya, membaca huruf wawu dalam keadaan mengalirkan gunnah sisa dari nun atau tanwin yang sebelumnya. Contohnya tadi maghfiratun wa ajrun sama may yakunu. Baik, barakallahu fikum. Asyahid atau inti dari yang kita pelajari pada pelajaran ini adalah idgham syafawi. Adanya huruf yang diidghamkan dan ini merupakan huruf bibir, huruf mim, dinamakan dengan syafawi. Berikutnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim sukun yang bertemu dengan ba dibaca dengan menambahkan atau menambah ukuran gunnah menjadi gunnah kamilah. Mim sukun yang bertemu dengan ba dibaca dengan menambah ukuran gunnah menjadi gunnah kamilah. Sebelum kita melanjutkan, tadi idgham syafawi adalah ketika mim bertemu apa? Bertemu mim lagi, bertemu dengan huruf yang sama. Di sini ikhfa dinamakan dengan ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun setelahnya ba. Maka bagaimana mempraktikkan ikhfa-nya? Ikhfa di sini adalah dengan menambah ukuran gunnah. Karena gunnah sifat asli dari sifat asli yang selalu melekat pada huruf nun dan huruf mim. Berarti mim pada asalnya memang sudah ada gunnahnya. Hanya saja nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ketika mim sukun saja, gunnahnya seukuran dengan sifat apa? Tawassutnya. Sedikit. Seperti nanti yang akan kita pelajari di pelajaran setelahnya, izhar syafawi. Alam taro, alam, ada gunnah keluar dari hidung, alam, tapi sedikit, tidak panjang. Dinamakan dengan gunnah yang naqisah, gunnah yang kurang. Nanti akan kita baca. Maka di sini ikhfa syafawi, yakni ketika mim sukun bertemu dengan ba setelahnya berharokat ba-nya, maka ditambah gunnah ini menjadi panjang, menjadi gunnah kamilah. Menjadi gunnah kamilah. Ini praktek ikhfa pada mim sukun. Tidak ada hukum-hukum lain harus disamarkan mimnya dengan dilepas dari makhrajnya misalnya. Amaddakum bima, tidak, walaupun sebagian mengatakan demikian. Tapi disebutkan bahwasanya secara talaqi musyafahatan seseorang belajar dari gurunya yang bersanad, memiliki sanad, melihat bagaimana gurunya membaca atau bagaimana dia membaca di hadapan gurunya adalah dengan cara demikian, menutup mulut hanya saja ditambahkan gunnah yang panjang, dinamakan dengan ikhfa syafawi. Atau bisa lihat di bawah, ada catatan di situ. Mim pada ikhfa syafawi diucapkan dengan tetap melekatkan kedua bibir secara lembut, seperti bacaan qalb, ikhlab, tidak dengan tekanan kuat. Tidak pula dengan menyisakan celah di antara keduanya, sehingga bisa berakibat timbulnya makhraj baru dan tamtid, pemanjangan harokat yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak ditekan dengan kuat kemudian amaddakum seperti pada contoh di awal, amaddakum bima. Mim sukun amaddakum. Setelahnya huruf ba berharokat bi. Maka di sini hukum ikhfa syafawi timbul. Bagaimana mempraktekannya? Disebutkan tadi hanya dengan memanjangkan gunnah menjadi gunnah kamilah yang tadinya naqisah. Yang tadinya gunnah yang sedikit menjadi gunnah yang panjang. Amaddakum
bima ya'tikum bihi. Ini praktek ikhfa syafawi. Seperti di bawah tadi catatannya, tidak dengan menekan kuat amaddakum bima, atau tidak memberi celah amaddakum bima. Walaupun bacaan yang celah ini banyak juga yang demikian membacanya. Ketika itu para qurra berkumpul kemudian membahas, disamakan dengan ikhfa pada nun yang sudah kita pelajari. Ikhfa, bagaimana mensamarkan atau mengikhfakan nun dengan menarik dari makhrajnya, yang harusnya an jadi a, nggak nempel ke makhrajnya. Maka disamakan mim juga harusnya begitu, berarti am jadi a, amaddakum bima. Tapi wallahu taala alam, sumber dari itu perkumpulan waktu itu dan menentukan bacaan demikian, padahal bacaan itu sebelumnya sudah diambil dari guru sebelumnya. Para qurra demikian membacanya dengan melekatkan bibir tanpa memberi celah. Adapun teori-teori muncul belakangan untuk mempermudah. Bahkan disebutkan tadi di catatan kaki, dengan memberikan celah akan bisa berakibat timbulnya makhraj baru dan tamtid. Makhraj baru artinya huruf apa? Itu kan, huruf apa. Kemudian akan menjadi ada pemanjangan harokat. Jadi harokat sebelum mim sukunnya menjadi panjang. Amaddakum, seperti kita membaca ku, harokatku menjadi panjang. Amaddakum bima, kayak baca ku gitu. Wallahu taala a'lam. Kita kembali kepada keterangan tadi bahwa ikhfa syafawi adalah membaca mim sukun dengan dipanjangkan gunnahnya. Jadi itu saja. Itu praktek. Amaddakum bima dibaca amaddakum bima, ya'tikum bihi dibaca ya'tikum bihi, lahum bihi dibaca lahum bihi, hum barizuna dibaca hum barizuna. Wajib. Ini ikhfa syafawi, jadi menambah gunnah menjadi panjang. Baik, kita baca wa ma hum bi kharijina alaihim bisultanin amaddakum bima ta'lamuna qul afa unabbi'ukum bisharrin yawma hum barizuna am bizahirin minal qawli ma lahum bihi min ilmin. Nunnya jangan qalqalah. Kedengaran tadi ada yang baca mina ilmin, ma lahum bihi min ilmin, wa ma hum bimu'minina, kutiba lahum bihi amalun wa min ayatihi manamukum bil-laili wa idza batashtum batashtum jabbarina wa idza
Batoshtum yang pertama, mim sukunnya ketemu ba. Batoshtum yang kedua bukan ba. Jadi yang di ikhfa syafawikan adalah yang pertama, mim yang pertama. Adapun yang setelahnya izhar, dibaca izhar. Di sini contoh sebelum kita baca nanti. Dibaca sebentar. Batoshtum jabbarina. Tidak dibaca batoshtum jab. Itu gunnah yang sesuai dengan sifat tawassudnya.